Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Mahaputra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Irma Widiatur Rahmah dengan NIM 1310264. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis tematik dengan tema harmoni hak dan kewajiban warga negara dengan fokus kepada hak berpendapat dan juga hak mendapatkan fasilitas publik. Masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama, Indonesia adalah negara demokrasi. Yang kedua, warga negara memiliki hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah dalam praktik sering terjadi ketidakseimbangan. Yang terakhir, masyarakat sering dirugikan dalam kebijakan publik. Slide selanjutnya, di sini ada hak dan kewajiban. Hak warga negara itu adalah sesuatu yang berhak diterima oleh warga negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara tersebut. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Lalu pasal 34 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, termasuk fasilitas umum. Artinya, negara memiliki kewajiban memenuhi hak warga negara ataupun masyarakat, sementara masyarakat juga wajib untuk menaati hukum dan aturan yang berlaku. Nah, dalam konsep ideal, hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Namun dalam kenyataannya, keseimbangan tersebut sering tidak terjadi. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan jalan untuk bekerja dan beraktivitas. Yang kedua yaitu menyampaikan kritik melalui media sosial ataupun aksi damai. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat sudah menjalankan perannya sebagai warga negara, baik dalam menggunakan hak maupun menjalankan kewajiban. Salah satu kasus nyata adalah yang dialami oleh saudara Andri Yunus, seorang aktivis HAM dari Kontras. Serangan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus merupakan ironi lantaran terjadi saat Indonesia pada 2026 ini menjabat Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, selain pentingnya aparat penegak hukum mengungkap pelaku penyiraman air keras tersebut, negara juga harus memastikan perlindungan bagi semua pekerja HAM. Andri Yunus disiram air keras seusai melakukan perekaman siniar atau podcast bertajuk Remilitarisasi dan Judicial Review di Indonesia yang diadakan di kantor YLBHI Jakarta pada Kamis 12 Maret 2026 pukul 23.37 WIB. Andri disiram air keras saat mengendarai sepeda motor di Jalan Salemba 1 ke arah Jalan Talang, Jakarta. Pelakunya adalah dua orang yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Andri mengalami luka bakar 24% dan hingga Sabtu siang masih dirawat di RSCM. Ia dikenal aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik, namun ia mengalami serangan yang diduga berkaitan dengan aktivisnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya hak ini belum sepenuhnya aman, terutama bagi masyarakat yang vokal terhadap kebijakan pemerintah. Kasus lain terjadi di Kalimantan Timur, di mana masyarakat mengeluhkan kondisi jalan rusak yang menghambat aktivitas sehari-hari. 80 tahun menginjak kemerdekaan Indonesia, akses jalan di pedalaman Mahakamulu, Kalimantan Timur masih rusak parah. Kondisi semakin patah saat diguyur hujan. Sejumlah jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Akibat jalan yang dinilai tidak kunjung diperbaiki pemerintah. Warga yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Mahakamulu demo di depan kantor Gubernur Kaltim. Menggunakan pakaian adat dan membawa spanduk, mereka menuntut jalan menuju pedalaman kampung mereka diperbaiki. Di saat yang sama muncul polemik mengenai penggunaan anggaran untuk mobil dinas
mewah oleh pejabat daerah tersebut. Hal ini memicu kritik dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan utama dari rakyat. Masalah nyatanya dari kedua kasus tadi terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, kurangnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Yang kedua, ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Yang terakhir, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hak dan kewajiban belum berjalan secara harmonis. Jika masyarakat sudah menjalankan kewajibannya seperti membayar pajak, namun haknya berupa fasilitas publik belum terpenuhi, maka kritik yang disampaikan masyarakat bukanlah pelanggaran seharusnya, melainkan bentuk kontrol sosial dalam demokrasi. Kritik masyarakat seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi, bukan sebagai ancaman. Kasus Andri Yunus tadi menunjukkan bahwa menyampaikan kritik masih memiliki resiko. Sementara kasus di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat belum selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, negara harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Yang kedua, pemerintah harus lebih transparan dan tepat dalam penggunaan anggaran. Yang ketiga, masyarakat tetap menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat tercapai. Dalam konteks pendidikan sekolah dasar, nilai hak dan kewajiban dapat ditambahkan melalui yang pertama itu ada antrian, yang kedua menghargai pendapat teman, yang ketiga menjaga fasilitas sekolah. Hal ini penting agar siswa memahami bahwa setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban. Sebagai kesimpulannya, hak berpendapat dan hak atas fasilitas publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Keseimbangan antara hak dan kewajibannya dapat tercapai jika ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.